Dari Kristen. Ada yang mau disampaikan, silakan. Kenapa Katolik itu menyembah patung ya? Patung Maria. Patung Maria. Itu tradisi pagan mereka. Oh gitu. Iya. Tapi Mana bang? sekarang ini mereka lebih mempercayai Maria daripada Tuhan Yesus ya. Ya, secara bibir mereka Doanya mengakui begitu. Tuhan Yesus. Ada yang mustahil bagi Maria. Iya, tapi di kegelapan ya, di belakang dia lebih percaya Maria daripada Yesus gitu. Iya, justru itu mereka sudah banyak kesalahan itu Katolik. Ya, karena bagi mereka Yesus bagaimanapun adalah seorang anak yang pasti taat pada ibunya gitu. Sehingga mereka memperalat Bunda Maria ini untuk memperoleh apa yang mereka inginkan begitu. Oh, jadi segala sesuatunya melalui Maria baru menyampaikannya ke Bapa Yesus ya, Tuhan Yesus. Iya. Nah, Menurut ini Pak, mereka, aku tambahin dikit ya Pak Anugrah. silakan. Pak Sihat, Silakan. bagi kita sesuai dengan ayat Alkitab, Yesus berkata, "Aku adalah anak Allah." Berulang kali Yesus berkata, "Aku anak Allah." Kalau bagi Katolik selalu dihubungkan kepada Yesus anak bunda. Itu. Iya. Dikit-dikit anak bunda, dikit-dikit anak bunda. Padahal Yesus berkata, "Aku anak Allah." Itu. Nanti kita lihat ayatnya. Apa kata Yesus mengenai dirinya? Kita mengatakan Yesus adalah anak Allah. Tetapi Katolik menekankan Yesus anak bunda. Padahal berulang kali Yesus mengatakan dia adalah anak Allah. Begitu. Iya. Jadi ada pergeseran mengenai siapakah Yesus itu. Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Nah, harusnya kita mengakui seperti yang dikatakan oleh Petrus waktu ditanya oleh Tuhan Yesus, menurut kamu siapa aku ini? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah. Iya, betul. Tetapi kalau Katolik selalu mereka bilang, oh anak bunda. Iya, itu Begitu, Pak. ajaran Romo itu pada umumnya sudah salah sampai sekarang ya. Ya, dari zaman dulu sampai sekarang. Betul. Jadi pantasan mereka tidak punya hari Natal ya? Baru-baru ini Natal tetap. Hah? Silakan Pak Nugra, Romoni. Natal kenapa lagi? Christian. Hari Natal apa itu lagi? Kenapa hari Natal? Siapa tadi yang nanya hari Natal itu loh? Iya, mereka ada hari Natal tanggal 25 bagi mereka begitu. Tapi tetap statusnya tetap anak bunda begitu. Iya, tapi kan Itu nggak hari bisa Natal lepas kan dari hari itu. kelahiran Yesus. Tapi Iya. mereka tidak menomorsatukan Yesus, menomorsatukan Bunda Maria. Bagaimana itu? Nah, kan ada juga kelahiran ini, toh Maria. Mereka kan punya tanggal kelahiran Maria mereka rayakan. Iya, tapi Nah kan kita kan sudah sepakat tadi sama Dominic gitu. Maria itu sudah mengenakan atribut-atribut Allah Maha Hadir. Jadi Maria itu sudah Tuhan bagi orang Katolik. Ya kita harus bagaimana? Yang penting kan kita tahu bahwa iman mereka itu menuhankan Maria, sudah kita apresiasi itu. Apresiasinya ya biarkanlah dunia mengetahui tentang itu supaya kita tidak banyak berdebat dengan Katolik. Yang penting kita jujur. kita harus Katakan yang benar. mengatakan yang benar, yang salah harus tetap kita salahkan. Tetap bagi kita orang Protestan menuhankan Maria adalah berhala.
Jadi kita juga tidak boleh memaksa iman orang. Yang penting orang itu mengakui bahwa itu yang dia imani. Nah, gitu loh. Kalau orang itu berbohong seperti Katolik-Katolik yang lain, mengatakan tidak menuhankan Maria, Maria tidak maha hadir, nah itu kan kebohongan itu. Nah, kalau yang jujur itu kita apresiasi, bahkan kita kasih 100 nilainya. Tetapi juga dalam hal ini kita juga memberikan pelajaran kepada Protestan bahwa itu adalah berhala. Menuhankan Maria itu tidak boleh, gitu loh. Silakan teman-teman. Lihat ya ayat-ayatnya buat yang di bawah ya, bahwa Yesus adalah anak Allah. Ini keluar dari perkataan Tuhan Yesus sendiri. Ya. Ya, sebelum itu Kita Bang lihat ya. sebelum itu Bang Sinar Hoek ya izin untuk turun biar ada kursi Petrus buat para pengikut Petrus dulu Bang Sinar Hoek. Saya turun ya, saya turun Bang, saya turun. Sudah, saya turun. Iya, saya turun. Oke, baik. Ya. Kita lihat ya, siapakah Yesus itu? Dan Yesus berkata, menurut kamu siapakah aku ini? Itu pertanyaan yang Tuhan Yesus sampaikan juga kepada kita semua ya. Lukas 22 ayat 70, kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah. Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Akulah anak Allah, bukan anak bunda. Yohanes 11 ayat 4, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Kita harus memuliakan anak Allah, yang adalah Yesus Kristus, Allah sejati. Ya, tuh, bukan bundanya. Lalu kata Yesus lagi, Yohanes 10 ayat 36, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah. Katolik selalu menekankan Yesus itu anak bunda. Yesus berkata dia anak Allah. Yohanes 3 ayat 16 sampai 18, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ini perkataan Yesus ini. Tinta merah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ya. Barang siapa percaya kepadanya, kepada Yesus, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Ini yang penting. Katolik selalu mengatakan anak bunda, sehingga bundanya pun harus dimuliakan, harus dipuja, harus dihormati setinggi-tingginya. Wahyu 2 ayat 18, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Dan terakhir, ayat terakhir Yohanes 5 ayat 25, aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Yang kita dengar itu suara anak Allah, bukan suara orang-orang kudus yang sudah mati itu. Bukan berdoa kepada orang-orang kudus yang mati, tetapi kepada anak Allah. Dia nanti yang akan datang ya, dan akan membangkitkan dan akan memberikan hidup kekal. Demikian firman Tuhan. Amin. Silakan teman-teman. Bisa saya bertanya? Oke.
ada Laka Buling ini Katolik. Bisa Ya. saya bertanya? Laka Buling Katolik kah? Iya, saya Katolik. Oke, kamu bertanya apa, silakan. Kalau Protestan ini kan aliran kan banyak. Ya. Apakah aliran Protestan ini dari setiap pendeta ini bersatu atau tidak? Dengan satu ajaran? Mutu pertanyaanmu itu aja terus. Iya, makanya Nggak kan bisa. begini. Protestan ini Sudah kan aliran berapa kan banyak, kali pengajaran kan dijelaskan. berbeda. Entar dulu, saya Berbeda. jawab. Apakah Kau diam Protestan dulu, itu saya semua jawab. pendeta Saya itu jawab ajaran dari pertanyaanmu. GKI? Saya jawab pertanyaanmu. Ya. Kamu itu dari sejak kau lahir itu terus pertanyaan kau. Berulang kali kita jelasin, itu terus pertanyaan kamu tuh. Kalau memang tidak bersatu ngapain ada yang namanya PGI? Untuk apa? Ya. Untuk apa ada namanya PGI kalau tidak bisa bersatu? Saya sudah sering jelaskan sama kamu, Laka. Pendeta saya bisa berkhotbah di GPIB, bisa berkhotbah di HKBP, bisa berkhotbah di mana-mana. Saya pun kalau pergi ke suatu tempat, di situ tidak ada gereja Toraja, saya bisa bergereja di HKBP, saya bisa bergereja di GPIB. Kamu tuh berulang kali loh diberitahukan. Apa sih yang kau denger nggak kalau dikasih tahu itu? Udah disampaikan, tapi Kamu otaknya nggak tuh- ada, gimana mau denger, Pak? Iya. Dia nggak paham. GPIB Perjamuan Kudus, saya bisa ikut di sana. HKBP Perjamuan Kudus, aku bisa ikut di sana. Demikian juga sebaliknya. Kalau di tempat saya ada Perjamuan Kudus, terus orang GPIB mau ikut boleh. Orang HKBP mau ikut boleh. Berulang kali loh saya kasih tahu sama kamu. Begini. Yang ada di kepala otakmu itu apa? Begini, Yang ada di tapi- otakmu bertanya begini. itu terus, Tapi itu kenapa terus, begini? itu terus. Tapi kenapa sesama pendeta kok saling serang dah? Yang mana pendeta sesama pendeta saling serang? Ah, kau juga itu Nggak jelas. aneh loh nih Katolik nih. Mana sesama pendeta saling serang? Itu terus ditanya. Kayak nggak ada pertanyaan lain lagi gitu loh. Begitu Aneh kamu itu. serang loh sama Cafe 2 loh, sama Katolik loh. Gimana itu juga itu? Iya kan? Trade itu kan juga Katolik kan? Saling serang juga, gimana Ini itu? dasar nih pikiran tuh kalau dia itu dengar romonya saja itu, padahal dia nggak pernah tahu, nggak pernah lihat, ya. Yang dia lihat, yang dia dengar itu kata romonya. Kamu pernah lihat nggak pendeta saling serang Di trade- dengan di mata trade kepala itu mu gimana sendiri, itu Laka? trade? Kenyataan. Mana? Iya, trade Coba. itu gimana itu trade tuh? Kan di mimbar. Di mimbar di itu trade kan itu seorang gimana? Kamu pendeta pernah Itu lihat apa nggak nih? atau kamu dengar cerita saja? Iya, memang itu nyata. Kamu lihat sendiri nggak? Sudah lihat pertengkaran di atas Kamu lihat sendiri nggak? Kamu lihat sendiri nggak? rebut podium. Memang ada, Kamu memang lihat ada. sendiri nggak? Hah? Memang ada, tapi jangan lupa Itu ada juga Romo yang begini. dipukulin itu, turun mimbar dipukulin, gimana Begini. itu Lakabulin? Kan sama Kamu jemaat jawab saja dulu pukul itu begini. ada Romo yang turun mimbar langsung dipukulin, gimana itu? Habis pendeta Gimana itu? Gimana Laka? Memang Katolik itu nggak bisa bedakan institusi dengan pribadi-pribadi. Ya. Ditanya 60.000 denom itu apa? Orang ini. Dasar dungu. Denom ke orang.
Gereja kok Buat tol ya diidentikan di mana dengan lagi? pendeta. Ya, si miskin. Ya, selamat siang miskin. Aku enek tuh sama si Laka itu. Berapa kali naik Gomal itu terus yang dia tanyakan itu. Dia lupa kalau romonya mereka baku naik sendiri. Itu terus yang dia tanyain. Tapi dia nggak pernah nanya, kenapa udah ada uskup saya ya yang ada kasus penggelapan dan kasus itu ya, skandal itu ya. Romonya dikebukin ada juga itu. Kenapa nggak nanya itu? Harusnya kamu Katolik nanya, kenapa ada uskup yang terlibat skandal seks? Ya, kenapa ada uskup yang terlibat skandal penggelapan atau pencurian uang? Iya, Romo Kamu dikebukin tanya sama itu jemaat harusnya. itu kenapa itu ya kan? Gimana sih ini? Orang bicara pengajaran, dia bicara tentang person. Siang si miskin. Si miskin. Yo, halo. Ya dari Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Muslim. Gimana bang? Ya anda itu Katolik, Kristen, Hindu, Buddha atau Muslim, silakan. Katolik. Ya silakan Bang bergugat. Ya, ada yang kamu mau tanyakan? Tidak ada yang ditanyakan, hanya lihat gambar patung di sampingnya itu. Kenapa dengan patung Patron itu? suka halusinasi itu maksudnya gimana bang? Itu Bunda Maria atau bukan? Bunda Maria. Kamu tahu dari mana kalau itu Bunda Maria? Dari kitab suci. Ya, ini kan gambar menyerupai. Ya, aku tanya kamu, dari mana kamu tahu bahwa itu Bunda Maria? Gambar Di yang mana di kitab suci ada penggambaran Bunda Maria seperti itu? Kalau begitu, bagaimana Tuhan menciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Saya tanya sama kamu, itulah kamu. Lah, kamu saya bilang kau bertanya, kau ndak mau bertanya. Giliran saya bertanya, kau bertanya. Jadi yang mana ini? gimana? Saya yang bertanya dulu atau kamu yang bertanya? Silakan dari situ yang bertanya aja. Ya, begini kamu ya. miskin. Sekarang Begini, kamu miskin. tahu dari mana kalau patung itu adalah patungnya Bunda Maria? Kamu tahu dari mana? Patung, kami orang Katolik itu merupakan tradisi loh, bang. Iya, sekarang tradisi. Oke ya, bukan dari Alkitab berarti ini ya. Alkitab tidak pernah menggambarkan Bunda Maria seperti ini ya, si miskin. Oke, silakan. Betul ya? Iya. Suaramu mana? Sudah, sementara ngomong ini bang. Saya tanya sama kamu, gambar patung yang besar yang ada di samping itu, kamu tahu dari mana kalau itu patung, gambar patung Bunda Maria? Kamu tahu dari mana? Tahu dari tradisi Katolik, paham Ya, ya, tradisi Katolik siapa yang menjelaskan kepada kalian bahwa begini loh, begini penggambaran Bunda Maria? Siapa yang mengajarkan itu? Itu kan hanya sebagai bentuk penghormatan orang Katolik pada Bunda Saya Maria. tanya Sehingga siapa? digambar. Saya tidak bilang bagaimana cara kamu memperlakukan Bunda Maria. Yang saya tanya, siapa yang mengajarkan kepada kamu bahwa kalau ada yang seperti ini, patung yang diberi pakaian seperti ini, didandani seperti ini, itu adalah Bunda Maria? Siapa yang mengajarkan kamu seperti itu? Saya sudah katakan itu kan tradisi dari Katolik, sudah dari turun Ya. temurun. Kemudian Kan? diberi simbolisasi bahwa itu menggambarkan sosok Bunda Maria. Apa Oke. salahnya? Tradisi itu kan pasti ada yang memulainya, toh? Iyalah. Tidak mungkin tradisi ini turun dari langit, kan? Ya, terus gimana? Siapa yang pertama kali
Siapa yang memberitahukan pertama kali sehingga itu menjadi tradisi? Siapa? Abang tahu nggak tradisi itu apa? Tradisi itu sesuatu yang dilakukan secara berulang, dan ada yang pertama kali memperkenalkannya. Nenek moyang misalnya. Nah, sekarang saya tanya, apakah nenek moyang Katolik yang membuat tradisi seperti ini? Loh bang, kayak gini aja bang. Ini kan merujuknya pada penyembah berhala ya. Jadi kita Saya nggak usah tidak bilang muter-muter. penyembahan berhala. Saya cuma tanya, kamu Maksud aku siapa bisa yang baca dari mengajarkan apa kamu? pola pikirnya abang. Aku bisa baca arahnya ke sana. Jadi kita nggak Saya bisa tidak. bertele-tele loh. Kau jangan dikte saya untuk Bukan dikte. masuk penyembahan Siapa yang- berhala. Saya Siapa tidak yang pernah nggak tahu, bilang. Misalnya pikirannya kamu Protestan. Saya Kita kasih baca tahu ya, semua, miskin loh. ya. Saya, kau Rasul bisa nanti, Paulus. kau bilangin saya Itu. nanti pembohong, pendusta, Bukan kayak gitu, kalau Bang. saya arahkan kamu dengan Ngomong kata kayak gitu. penyembahan, ya. Orang Protestan Terserah. kan sola scriptura ya bang. Angkat ayatnya Iya, dong. kami sola Jangan scriptura, mengklaim kamu itu nggak bagus. Ya, saya tidak tuntut Olah kamu. pertanyaanmu itu langsung merujuk. Nggak bisa Saya begitu, Bang. tidak tuntut kamu bahwa adakah itu di Alkitab. Yang saya tanya, Loh, kalau Bang. kau katakan itu tradisi, siapa Abang. yang membuat ini menjadi tradisi? Kayak Kapan gini loh. dimulainya? Aku bukan barusan dengar ini pembahasan udah dengar dari tadi. Intinya pada penyembahan berhala itu aja Saya sebenarnya. tidak saya Dari tidak dahulu mau bahas usah. penyembahan. Loh, baru pajang itu patung ngapain? Saya sudah bilang nih, Loh, bukan aku Saya- ikuti channel ini loh. kalau Udah lama teman-teman aku mau ikuti bahas, nonton. aduh, miskin, dengar dulu. Kalau kau bicara dengan saya tidak pernah bicara penyembahan. Yang saya cuma tanyakan, Bicara aja penyembahan, Bang. Arahnya ke sana. arahnya kemana? Ke penyembahan berhala, siapa yang nggak tahu? pikiran Siapa yang mau diskusi itu? Aku Aku sudah udah- bilang, begini loh, Bang. aku Aku tidak ikuti akan alurnya bahas ini dari penyembahan. tadi loh, Bang. Aku ikuti alurnya ini dari tadi. Ini susah betul Jadi aku dibilangin udah tahu. ini. Saya udah bilang saya tidak akan bahas penyembahan. Kau berapa kali sih mesti dikasih tahu? Kalau saya tidak bahas penyembahan. Yang saya bahas siapa Bahas aja yang penyembahan ajarkan loh, Bang. Katolik. Aku udah ikuti dari tadi. Intinya aku udah tahu bahas aja penyembahan itu loh. Lo nggak usah mau, muter-muter, aku Bang. nggak mau bahas penyembahan kok. Yang aku mau bahas siapa yang memerintahkan Katolik, orang Katolik Roma bikin patung. Itu yang aku mau bahas. Aku nggak bahas penyembahan. Jangan kau paksa saya bahas penyembahan. Oh, aku nggak bahas penyembahan kok. Menurut abang patung itu apa? Coba. Loh, kok nanya lagi sama Tadi kan kamu bilang orang Katolik itu buat patung. Menurut Lah, iya, siapa yang suruh? Sekarang saya tanya. Yang gambar di sebelah itu gambar patung atau bukan? Enggak, yang kamu lihat di dalam gereja itu bukan patung kah? Itu patung. Nah, sekarang saya tanya, kalau itu patung, siapa yang suruh Katolik bikin patung Tuhan Yesus, bikin patung Bunda Maria, bikin patung Yosef, Oke, Bang. Kayak gini loh, bikin Abang. patung santo-santo yang lain? Siapa yang suruh? Orang Katolik ya, dan tradisi. Tidak, yang pertama tidak menyembah pada Bunda Maria. Patung Aduh, itu nih hanya orang sebagai satu. bentuk. Kamu dengar dulu loh, Bang. Saya Dengar dulu, tidak supaya- bahas penyembahan. Kau turun dari tadi dibilangi kamu saya takut tidak loh. bahas penyembahan. Aku tanya siapa yang suruh bikin? Susah betul loh. Dikasih contoh bro. Tanya aja apakah Clement, apakah Linus, apakah para rasul. Agak susah Rasul dibilangin. mana ayatnya? Gitu. Dari tadi loh aku bilang aku tidak bahas Agak susah. penyembahan.
Aku bahas siapa yang suruh kalian bikin patung. Soalnya gini penggugat, mereka itu kan rata-rata memang harus dituntun pakai pertanyaan-pertanyaan prompt itu. Kalau nggak pakai pertanyaan prompt, mereka akan kemana-mana itu. Apa yang ditanya, apa yang dibahas. Apa yang ditanya, ya maklum lah ya. Kalau orang yang berakal langsung tahu maksudnya. Berarti sang dibikin penggugat. pertanyaan, lalu dikasihkan multiple choice gitu ya? A, B, C Sedikit. gitu ya? Ya, kasih clue-clue. Oh gitu. Susah memang mereka ini. Contohnya begini tadi. Contohnya begini, kita bilang ya kan, kamu berdoa bersama apa kepada, itu kan ajaran mereka, dibikin ajaran baru melalui ya kan. Kita kan gimana ya sama orang Katolik ini? Ya kan kewarasan kita dikorek ya kan. Iya. Nah, jadi ada lagi bilang tentang perpuluhan kan nggak masuk akal itu. Katolik ada Tapi kan- persepuluhan. Tapi masalahnya gini, saya udah berulang kali bilang aku nggak nanya penyembahan, diarahkan ke sana. Giliran aku nanti nanya penyembahan, diarahkan lagi ke yang lain. Betul. Aduh. Iya. Makanya kalian itu kalau disebut katolol itu sebenarnya adalah sebuah kewajaran, ya kan? Karena Giliran nggak nyambung. betul-betul aku concern di penyembahan, nanti kok kalang kabut tuh. Nanti langsung Ditanya kesurupan. siapa, jawabannya kenapa? Jawabannya. Kalau Iya. pertanyaannya siapa, Apa sih sebutkan miskin? orangnya. Prosetan kau yang prosetanan. Jadi kalau ditanya orang Katolik, misalnya ketemu orang Katolik tanya, "Woi bro, dari mana?" "Dari tadi," gitu. Jawabannya nggak nyambung. Luar biasa kalian ini memang. Lakabulin di bawah ini. Coba diservis dulu otakmu. Udah parah itu bro. Iya. Tanya gue sampai, aku tuh sampai, aduh, kadang-kadang putus asa liatnya. Ini aku hadapin manusia apa tumbuh-tumbuhan ya? Aku bang penggugat pagi-pagi lagi bikin kopi di DM sama Nero. Kupikir sudah cerdas dia. Ternyata masih gila, makan tambah parah ya kan? Maksudnya DM masuk ke roomnya. Enggak, bukan. Dia DM, dia bilang, "Ayo kita debat," katanya, via chatting DM soal ini yang Mel At. Jadi katanya dia bahwa dia sudah belajarin di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu hanya merujuk kepada diaken. Ku bilang diaken itu nanti baru dibentuk di Kisah Para Rasul pasal 6 ya kan? Nah, dia membantah, tidak, sebelumnya sudah ada. Ini buktinya Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 lah kan. Goblok, itu kan pasal 8 setelah pasal 6 ya kan. Sakit kepala kita, sakit memang kalau sudah sama orang katrom ya kan. Mirip sama si Romo KP, nggak bisa menunjukkan ayat. Iya, akhirnya aku bilang gini aja, Nero, daripada kamu pusing-pusing. Kemarin juga aku dari krumnya Dominic, kalian sudah kesurupan semua, aku diturunkan. Gini aja, kamu ini katrom-katrom di bawah Romo Cafe sama saya mau debat apa temanya kita tentukan. Nah, tapi yang jadi moderator Romo Alamsyah dari Muslim, banyak omong. Langsung kejang-kejang ketikannya ya kan. Gitu aja, jangan yang kayak kemarin moderatornya botol, katrom juga, pantesan. Apa sesama-sama sepihak orang itu bilang. Iya. Mel Atok bilang tafsiran ngawur, ya jelas memang karena dari awal kita berseberangan doktrinnya. Kecuali tadi Mel Atok bilang dasar kafe, bibir tebal, jelek, hidup lagi. Nah itu baru nyerang pribadi. Iya. Berarti tadi itu nggak nyerang pribadi, ngasih contoh aja ya. Iya, ngasih Iya, contoh. betul. Katrom ini luar biasa. Maksudnya kalaupun bodoh jangan diborong semua gitu loh ya kan, disebar gitu. Yang anehnya gini, dikit-dikit izin abang-abang semua. Yang anehnya dikit-dikit itu Alkitab punya Katolik kata itu. ada aja pula ya kan. Aduh, ada. Itu jurus mereka supaya nggak didebat, Bang. Iya bang.
Ada lagi dari mana doa novena? Mereka beli doa dari setiap kita, hari? mereka Nggak ada beli di dari Alkitab. kita. Nggak ada di Alkitab, makanya aduh, udahlah. Padahal Aku udah- uskup sudah bilang beli dari kita, makanya mereka pemberontak mereka pemberontak. Sama uskupnya aja dilawan. kasih juga takut juga kasih kau. Kau hanya keluar di cup new room saja. Iya, Lakabulin salam bilang sama Kak, kafe. apalagi yang kau mau tanya? Kau ke room itu sama. Kamu sama pendeta siapa ku? Aduh, Kasih naik lagi bang, yang lain bang. laka. Si miskin dari tadi ngoceh aja tuh di bawah itu. Dari Gua Maria, Sidoarjo. Sidoarjo ya. Enggak, aku mantap kali tadi ya, abang tadi itu ya. Kasih contoh coba ya. Kamu sesama pendeta itu harus bersatu dulu, baru lawan Katolik. Kenapa mesti bersatu dulu? Emang sekuat apa sih Katolik itu? Oh, Iya, Katolik gara-gara bersatu sesatnya berjemaah ya kan? Iya. Tomfi, selamat siang Tomfi. Selamat siang, Abang. Shalom. Shalom. Kamu dari Kristen apa Katolik, Tomfi? Aku Kristen, Bang. Kristen. Aku dengar orang Abang tadi ngomong-ngomong diskusi di atas, seru kali kayaknya. Iya, kamu tadi di bawah ketik katamu Bunda Maria itu suci tidak berdosa, betul? Ya, Betul. Apa dasarmu mengatakan itu? Sementara di Alkitab mengatakan semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apakah Bunda Maria bukan manusia? benar. Bunda Maria itu manusia, Bang. Tapi ini yang kupelajari ya. Aku juga berusaha untuk tidak menyenggol saudara kita yang sebelah. Kenapa aku bilang Bunda Maria suci? Karena menurut pemahamanku kayak gini. Kalau Bunda Maria Sebentar. itu tidak- Pemahamanmu ya, itu dari mana dulu dijelaskan? dari Alkitab. Harus ada dalilnya. Bang. Harus ada Dari dalilnya. Alkitab, Bang. Gini, aku nggak pandai yang teologi banget, Bang. Karena aku pun orang biasa, bukan orang kayak orang abang-abang di atas ini yang paham betul ayat-ayat Alkitab, ya kan? Iya. Jadi yang Terus. boleh aku teruskan, Bang? Boleh. Boleh. Artinya di sini aku cuma mau diskusi santai aja ya, Bang, bukan mau mendebat orang abang, diskusi. Oke. Baik. Lanjut. Jadi kalau yang kupahami bahwasanya kayak gini, Bang. Kalaulah Bunda Maria itu tidak suci, bagaimana mungkin Tuhan Yesus yang adalah suci dan kudus dilahirkan tidak dari perawan suci Maria gitu, ya kan? Tapi bukan berarti aku menuhankan Bunda Marianya, bukan, Bang. Ya, kita nggak bilang kamu menuhankan. Kita bahas fokus Bunda Maria adalah manusia suci, kudus, tidak berdosa. Itu dulu. Itu kita fokus itu. Jangan lari. Katrom. Ya, baik. Ya lanjut. Jangan dulu dipotong bober dulu abang itu. Sudah Tomfi? Lanjutin teman-teman. Siapa yang bilang katrom itu tadi? Ya sudah. Jangan fokus itu biasa itu. Host yang ngomong nanti kamu diturunkan yang berkuasa. Aku jawab ya. Oke. Ini, ya. Ini aku nggak mau. Sebentar, mendebat. kamu kan bertanya. Pertanyaanmu udah ditangkap. Kalau kami cepat nangkapnya. Saya tanya ya, saya jawab ya. Aku nggak bertanya, Bang. Aku membilang, menurutku. Ya ampun. Iya salah pernyataanmu Ya, itu salah, bro. silakan. Oke, Ulang. aku, Bang Ben. Biarin aja, Bang. Pernyataanmu Biarin. itu salah, bro. Oke ya, kamu nggak mau sih, jadi aku nggak usah nanya sama kamu, aku jelasin aja. Orang Katolik harus tahu bahwa pribadi Yesus itu adalah pribadi anak Allah, yaitu Allah sendiri. Allah itu Maha Kudus. Kamu setuju, Tomfi?
Benar. Nah, Saya bagaimana setuju. mungkin yang Maha Kudus ketika dia hadir di rahim orang berdosa, terus kekudusannya hilang atau ketularan jadi nggak kudus? Itu namanya bukan Allah. Jadi tidak perlu Maria itu didoktrin-doktrin dia itu tidak berdosa. Karena apa? Manusia itu tidak pernah bisa mempengaruhi Allah. Tidak bisa Allah itu dicemari oleh sesuatu di luar dirinya karena dia Maha Kudus. That's it, Tomfi. Mau ya, Tompi. Oh, jadi Tompi, maksudnya Tompi. Bang, Tompi, Iya, iya, boleh. Tompi. Tompi, gini. Saya ngasih kamu dua pilihan nih. Heeh. Ketika Allah berada di tempat sesuatu yang tidak suci, ya. Ketika Allah berada di tempat suci, apakah ketidaksucian tempat itu mempengaruhi kesucian Allah, ataukah kehadiran Allah di tempat yang tidak suci itu membuat tempat itu menjadi suci? Kamu pilih yang mana? Dan kamu jelaskan berdasarkan Alkitab. Ya, saya tanya nih, sekali lagi saya tanya. Ketika Allah hadir pada suatu tempat kondisi pribadi, nih ya, tempat kondisi pribadi Iya. yang tidak suci, ya, yang tidak suci, apakah ketidaksucian tempat kondisi pribadi itu akan mempengaruhi kesucian Allah, ataukah kesucian Allah itulah yang mensucikan ketidaksucian tempat kondisi dan pribadi itu? Yang mana menurut kamu nih, dan berdasarkan ayat Alkitab mana yang kau pakai? Silakan. Itu dulu untuk jangan masuk ke Maria dulu. Ya. Kita di situ dulu. Ayo. Oke. Baik. Gini Bang, lagi-lagi aku bilang, aku bukan orang yang paham betul akan ayat-ayat Alkitab yang Ya, ini kamu dikasih ayat-ayat paham, bro. Alkitab Makanya enggak. dikasih Ini paham. kamu Dikasih menurut kamu nih, saya kasih nih sekali lagi nih, saya kasih kamu gambaran. Ada dua gambaran. Bang, nggak usah diulang-ulang Bang omongannya. Kalau gitu menurut kamu Nggak usah mana yang betul? diulang-ulang. Mana yang Aku betul? pun tahu. Ya sudah jawab. Iya, udah nggak usah diulang-ulang. Nggak usah. Tahu juga. Orang abang ini kayak gitu. Udah. Kamu jawab saja. Gini. Kan tadi aku Jawab. bilang Sebentar. kita itu berdiskusi Tompi, Bang. Aku di diam sini dulu. bukan. Diam dulu, diam. Iya, kau sekarang Diam. jawab saja, Sebentar. Tompi. Iya, sebentar, Jawab Pak. pertanyaan Pak, saya. Pak Gugat, sebelum kita pakai logika, kita harus kembali kepada firman Tuhan. Ya, firman Tuhanlah. Entar dulu Pak Benur, Ya. karena dia tidak, Sebentar, Pak. dia nggak bisa pakai itu. Nah, kita tanya dulu logikanya dia, baru kita perhadapkan pada realita Alkitab. Kau jawab dulu, Bentar, Tompi. bro. Kamu Bentar, bro. naik bawa logika kan? Soalnya di bawah udah ada yang framing. Ya. Kenapa? Jadi gini, kita harus kembali. Lihat firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita. Bicarakanlah firman Tuhan. Taruhlah firman Tuhan dalam dadamu. Gini kau Tomfi ya. Ini ayat-ayat berkata Yesus tidak berdosa. Lukas 1 ayat 35, Yohanes 8 ayat 46, Yohanes 14 ayat 30, 2 Korintus 5 ayat 21, Ibrani 4 ayat 15, Ibrani 9 ayat 14, dan seterusnya. Ini ayat yang secara eksplisit mengatakan Yesus Kristus tidak berdosa. Sekarang kenapa Yesus tidak berdosa? Karena dia dikandung, dikuduskan oleh Roh Kudus. Ini ayatnya. Protestan selalu berdasarkan ayat Alkitab. Kita tidak menjawab sembarangan. Ada ayatnya secara eksplisit. Yesus tidak berdosa, sekarang Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Ya, saya setuju. Ya, sebentar, diam dulu. Aku bukan cuma kepada kamu. Ya, kita lihat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Kalian tidak pernah menghargai karya Roh Kudus, jarang baca Alkitab. Fokusnya kalian itu selalu ke Maria. Roh Kudus kalian sudah singkirkan. Di zaman gereja ini adalah zaman Roh Kudus.
Ingat, Matius 1 ayat 18 sampai 20. Ya. Kemudian Lukas 1 ayat 3. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya. Lagi-lagi dikatakan, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi, ya, Roh Kudus dikaitkan dengan kuasa dari Allah yang Maha Tinggi, akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Kalian lagi-lagi menyangkal apa karya Roh Kudus? Malaikat menjawab, sebentar. Kenyataannya kalian selalu tidak pernah membahas Roh Kudus. Kalian itu siapa? Tidak pernah. Sebentar, lanjut Kalian kita itu lihat. siapa? Roma 8 ayat 3. Saya dari Riam. Roma 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Kenapa diturun-turunkan? Jadi Bang? dosa dalam Kristus pun telah ditaklukkan. Kamu ngerocos saat orang menjelaskan. Saya nggak ngerocos. Orang menjelaskan ke kamu. Saya tidak Ini ngerocos. dijelaskan ayat Alki. Ya udah. Mampus kau. Ya Satu lagi ya. Ingat lagi ya. 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Ya. Sangat agung, karena Dia, yaitu Kristus, yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan oleh Roh. Lagi-lagi Roh Kudus, ya, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia. Ayat terakhir ya. Lagi-lagi pekerjaan Roh, dibenarkan dalam Roh. Terakhir, Yohanes 3 ayat 34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas. Sang Mesias yang diurapi oleh Allah, ya, yang diurapi oleh Allah, dikaruniakan dengan Roh Allah, Roh-Nya dengan tidak terbatas. Ayat-ayat inilah yang menyebabkan kemanusiaan Yesus tidak dapat berdosa. Oleh karena Roh Kudus, karya Roh Kudus, bukan karena Maria tidak berdosa. Itu